Saya alumni Fakultas Hukum UNER, angkatan tahun 1996, lulus tahun 2000. Alhamdulillah, saya lulus dari UNER dengan baik, lulusan wisudawan terbaik, mewakili Madura saat itu dari Fakultas Hukum UNER di Madura, dan lulus dengan baik, dan alhamdulillah berkat aktif di kegiatan di kuliah bisa lebih baik untuk menyelesaikan studi, namun tetap aktif di kegiatan kemahasiswaan. Saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Hukum Universitas Airlangga, juga aktif di beberapa kegiatan ekstra lainnya, khususnya aktif di Lomba Karya Inovatif Produktif, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum UNER, dan alhamdulillah karena bisa lulus dengan baik, nilai yang baik, saya bisa dapat jackpot untuk diterima di tes calon hakim tahun 2000. Saat itu juga langsung diterima, dan alhamdulillah bisa mudah karena saat itu adalah awal pertama di era pemerintahan Gus Dur, dan Menteri Kehakiman saat itu Yusril Iza Mahendra mengambil lulusan wisudawan terbaik dari Fakultas Hukum se-Indonesia. Saat itu program pertama kali dari Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra, dan saya alhamdulillah salah satu pesertanya yang bisa diterima saat itu sebagai calon hakim. Sebenarnya saya juga memilih Fakultas Hukum, mungkin memilih mendaftar sebagai calon hakim karena saya jurusannya Fakultas Hukum, dan menurut saya hakim saat itu adalah sarana profesi yang sangat baik untuk bisa melakukan penegakan hukum di Indonesia, yang menurut saya diperlukan untuk membenahi banyak persoalan-persoalan hukum di masyarakat, mewujudkan keadilan. Dan pengalaman pribadi saya ketika zaman orang tua saya dulu banyak menghadapi persoalan hukum, dan di situ butuh peran sarjana hukum yang baik menurut saya, yang harus bisa membenahi, setidaknya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan secara ekonomi maupun kesempatan pengetahuan hukum untuk bisa terbantu memperoleh dan mempertahankan hak-haknya dan keadilannya. Jabatan Ketua PN sebenarnya jabatan yang mengalir, tidak diperjuangkan sedemikian rupa, tapi itu jenjang karir masing-masing hakim. Jadi setiap hakim akan mengalami proses menjadi ketua pengadilan. Hanya saja tahapan untuk bisa menjadi ketua pengadilan negeri ada tahapan-tahapannya. Pertama, harus memiliki kredibilitas, kemampuan manajerial, pengetahuan hukum yang baik, kemudian integritas yang memadai untuk bisa menjabat kedudukan sebagai pejabat struktural pengadilan. Juga harus lulus fit and proper test. Jadi saya pertama lulus fit and proper test untuk calon pimpinan pengadilan negeri kelas 2, dan saat itu saya ditempatkan pertama struktural. Setelah beberapa pengadilan negeri saya tempati sebagai hakim biasa di Waingapu, Nusa Tenggara Timur pertama kali, kemudian di Lubuk Basung, Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Bangkalan, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang. Kemudian setelah lulus fit and proper test, saya ditempatkan sebagai wakil Pengadilan Negeri Rantau, Kalimantan Selatan, dan kemudian diangkat sebagai ketua
promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, juga di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah itu dipromosi kembali masuk ke Jawa di Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Ketua Pengadilan. Kemudian ikut kembali fit and proper test untuk pimpinan struktural kelas 1B. Kemudian lulus fit and proper test, kemudian ditempatkan di Wakil Pengadilan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah wakil dipromosikan kembali di sini Pengadilan Negeri Pamekasan kelas 1B sebagai ketua. Mungkin itu jalur karir di struktural pengadilan dan Mahkamah Agung secara umum. Sebenarnya memupuk integritas bukan sekedar bekerja secara biasa, tapi butuh perjuangan. Menjaga integritas bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan, tapi merupakan misi dari seorang hakim untuk bisa memperjuangkan hukum dan keadilan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga integritas itu sangat bergantung pada moral dan iman seseorang. Kita hanya bisa berkata menjaga integritas dan memperjuangkan integritas, tapi kalau hati kita belum bisa menerima untuk bisa berbuat secara adil dan menjaga integritas, itu sangat berpengaruh pada kinerja kita. Apakah kita benar-benar akan menjaga integritas ataukah hanya sekedar formalitas di bibir saja untuk mengatakan kita berintegritas. Karena pada kenyataannya menjaga integritas di pengadilan itu butuh perjuangan. Tidak hanya sekedar bekerja memutus seseorang, tapi ada rona, pernik, dan aneka ragam tantangan, cobaan, halangan, dan rintangan yang perlu dihadapi dan dijalani, baik itu secara internal maupun eksternal dalam menjaga jabatan itu. Jabatan yang sangat menurut saya vital dan penting untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana intervensi dan pengaruh bisa datang kepada seorang ketua pengadilan untuk bisa mempengaruhi hukum dan keadilan. Seseorang yang memiliki kepentingan akan selalu mengupayakan dengan segala cara, melalui jalur apa saja dan cara bagaimana saja untuk memaksakan keinginannya. Apalagi mereka-mereka yang merasa punya uang, dia akan selalu mencari jalan dan celah untuk bisa menguasai dan menundukkan jabatan itu. Dan untuk itu butuh iman, perjuangan, dan ketangguhan mental untuk bisa mempertahankan integritas jabatan sesuai dengan sumpah jabatan. Saya rasa seluruh aparatur pimpinan semua sudah disumpah, tapi mungkin bagaimana menjaga dan mempertahankannya itu juga butuh perjuangan. Seperti juga iman, kita harus selalu memupuk integritas itu dengan mungkin public campaign, selalu menyampaikan kepada publik bahwa kita berintegritas. Bagaimana sistem dan cara kita selaku pimpinan pengadilan untuk mencari cara, sistem, dan kebijakan agar korupsi, suap, dan tindakan-tindakan yang tidak memenuhi kode etik profesi sebagai seorang hakim, aparatur pengadilan itu bisa dicegah. Kami sebagai ketua pengadilan sudah mewujudkan cash management system, larangan peredaran uang tunai di pengadilan. Kita ingin semua pembayaran layanan di pengadilan bersifat cashless, non tunai, jadi lebih responsibilitas pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya lebih akurat. Kami juga di pengadilan menerapkan menyatukan ruangan hakim yang dulunya 2 menjadi 1, tujuannya untuk
menerapkan sistem hakim mengawasi hakim. Jadi bila ada seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik, maka hakim lainnya juga turut mengawasi karena dia berada dalam satu ruangan kerja, kecuali dia berada di luar area pengadilan melakukan tindakan pelanggaran etik. Kemudian juga kami menerapkan area kerja dan area layanan. Tidak sembarang orang masuk di area kerja Pengadilan Negeri Pamekasan karena kami sudah memberikan batas yang jelas untuk pengunjung dan orang yang hadir di pengadilan untuk menyaksikan persidangan atau menghadiri datang ke pengadilan dengan area pengunjung sidang, area layanan pengunjung sidang, dan area layanan PTSP. Sedangkan untuk pegawai dan aparatur pengadilan serta hakim berada di area kerja tersendiri yang terpisah dengan pengunjung sidang. Harapannya agar tidak terjadi kontak secara langsung antara hakim atau aparatur pengadilan dengan pengunjung sidang, penerima layanan pengadilan, sehingga tidak ada upaya-upaya untuk memberikan janji atau barang uang kepada aparatur pengadilan dan hakim. Harapannya banyak perubahan layanan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Kami selaku pimpinan Pengadilan Negeri Pamekasan berharap bahwa layanan Pengadilan Negeri Pamekasan semakin berkualitas dan berintegritas dan banyak meraih prestasi untuk bisa mewujudkan Pengadilan Negeri Pamekasan yang hebat. Slogannya Ratce Pecre Parcuke mengikuti slogan pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan itu benar-benar diresapi oleh segenap aparatur pengadilan dan merubah mindset lama dan tradisi lama Pengadilan Negeri Pamekasan yang biasanya orang Pamekasan mengurus sesuatu layanan di Pengadilan Negeri Pamekasan langsung person to person. Sekarang kami menciptakan sistem dengan melengkapi pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Pamekasan PTSP sesuai standar nasional dari 4 meja layanan menjadi 6 meja layanan. Harapannya agar masyarakat yang akan membutuhkan layanan pengadilan tidak menghubungi aparatur pengadilan secara pribadi, tapi sesuai dengan meja layanan yang diberikan oleh pengadilan. Jadi secara terbuka, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan. Suka duka menjalankan tugas sebagai ketua PN, tentunya tantangannya untuk menjaga integritas seperti yang saya sampaikan tadi. Saya harus menghadapi tantangan secara internal juga secara eksternal. Secara internal saya harus merubah mindset lama bahwa era saat ini era peradilan yang berintegritas dan layanan berkualitas. Layanan pengadilan fokus kepada layanan, bukan meminta layanan. Meminta masyarakat untuk melayani aparatur pengadilan, tapi aparatur pengadilan yang melayani masyarakat. Jadi mindset yang sebelumnya berubah, kami rubah menjadi customer focus. Jadi kami mengutamakan pemberian layanan. Tidak lagi berharap dilayani oleh masyarakat, tapi kami yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk memberikan layanan peradilan yang berkualitas dan berintegritas, bebas dari suap, korupsi, dan gratifikasi. Tantangan dari luar juga kami harus memberikan kepercayaan, mengharap mencari jalan untuk menerima kepercayaan dari masyarakat, dan juga butuh peran serta masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan sudah berubah, dan bagaimana merubah Pengadilan Negeri Pamekasan itu butuh peran serta masyarakat. Masyarakat, stakeholder, pimpinan daerah,
tokoh masyarakat, ulama, tokoh politik, tokoh pemuda, mahasiswa, masyarakat, seluruh lapisan masyarakat juga perlu, lembaga swadaya masyarakat perlu untuk mengawasi pengadilan. Jangan biarkan kami berjuang sendiri untuk menjaga integritas, mewujudkan layanan peradilan yang berkualitas dan berintegritas dalam memenuhi keadilan masyarakat. Berjuang sendiri, tapi kami membutuhkan dukungan. Dukungan dalam hal ini pengertian bahwa pengadilan sudah berubah dan pengawasan kontrol dari masyarakat untuk mencegah aparatur pengadilan yang kemungkinan punya potensi untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran seperti maklar kasus, menerima suap, masih ada hubungan kepentingan dalam sebuah perkara. Itu yang harus dihilangkan dari praktek-praktek peradilan saat ini. Dan kami butuh peran serta masyarakat, tidak kami berjuang sendiri menciptakan sistem untuk mencegah terjadinya pelanggaran integritas dan peningkatan layanan integritas, tapi kami juga butuh peran serta masyarakat. Mungkin itu yang kami harapkan ke depannya, peran serta yang lebih optimal dari masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat, pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama, dan tokoh politik, serta pimpinan daerah dari Kabupaten Pamekasan. Terima kasih.